Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Izinkan pada pagi ini, hari Jumat pagi ini, saya ingin mengatakan dan menyampaikan sesuatu kepada Anda, siapapun Anda, apapun suku Anda, apapun bahasa Anda. Bagiku, Anda adalah saudara, keluarga, setanah air, satu bangsa, bangsa Indonesia. Kita harus mengerti dan paham. Tidak henti-hentinya proklamator kita menyampaikan kepada kita dalam berbagai forum. Kita adalah bangsa besar, amat besar di dunia. Tetapi penjajahan bangsa-bangsa Eropa ke negeri kita lah yang membuat kita sengaja dibuat kerdil. Dihilangkannya jejak-jejak sejarah besar bangsa kita, Nusantara, yang pernah berkuasa sampai ke Filipina, sampai ke Thailand, sampai ke Vietnam, sampai ke Madagaskar. Itu nenek moyang Nusantara kita dulu. Tetapi kali ini kita juga tidak ingin mengembalikan kejayaan itu, yang akan membuat gelisah dan takut para tetangga-tetangga kita. Tidak akan. Tetapi jangan pernah bangsa-bangsa di dunia mengecilkan bangsa Indonesia seperti yang mereka lakukan selama ini. Mereka bahkan selalu menghalang-halangi jalan dan program ketika bangsa Indonesia ingin besar saat ini. Mereka mengatakan bangsa Indonesia itu bukan bangsa besar dan bukan bangsa yang kaya. Ingatlah saudara-saudaraku, nenek moyang kita sudah pernah menjadi negara adidaya, negara dikjaya, selama 5 abad lebih di planet bumi ini. Sebelum kita dijajah oleh bangsa-bangsa biadab yang coba mengambil harta kekayaan nenek moyang bangsa kita. Kita baru memproklamirkan kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tanda kita berhasil mengusir kaum penjajah. Tapi tahukah Anda bahwa bangsa-bangsa Eropa yang dulu menjajah kita yang berkeinginan untuk mengalihkan kekayaan kita kepada mereka, upaya mereka itu tidak berhasil. Ada 1-2 sedikit, entah berapa persen, tapi tidak sampai 10% atau 20% berhasil mereka bawa ke negaranya. Dengan bangga mereka persembahkan itu buat negaranya sebagai suatu buah konsekuensi perjuangan mereka menaklukkan bangsa Indonesia. Tapi itu bagi kita tidak berarti apa-apa, amat kecil. Kekayaan bangsa Indonesia saat ini sangat besar. Tetapi pada saat seperti ini Anda tidak akan bisa mengatakan hal itu kepada generasi-generasi saat ini, dimanapun.
Karena Anda hanya akan dikatakan orang gila. Hoax, tidak masuk akal. Mengapa tidak masuk akal? Karena ada sejarah yang putus di antara generasi dulu dengan generasi sekarang. Tidak ada literatur ilmiahnya, tidak ada literatur sejarah yang bisa mempertanggungjawabkan itu, dan tidak ada jejak-jejak yang bisa kita pakaikan untuk memperkuat argumentasi bahwa bangsa kita besar dan amat kaya di dunia. Tetapi saya mulai merajut semua itu. Lebih dari belasan tahun saya merajut sebuah sejarah yang putus tentang bangsa Indonesia itu, kekayaan bangsa Indonesia itu. Ya Tuhan, Tuhan Maha Besar ingin menunjukkan kepada anak bangsa Indonesia bahwa ternyata harta kekayaan kita itu memang ada. Tetapi tidak seperti yang kebanyakan orang umum pahami. Itu harus ingat. Harus ingat kalimat-kalimat saya itu bahwa harta nenek moyang bangsa Indonesia itu memang ada. Tetapi tidak seperti yang orang awam, orang umum kebanyakan paham. Sangat keliru. Dulu banyak di literatur, banyak berita-berita di internet, banyak di YouTube, banyak segala macam. Ada orang mengaku-ngaku bahwa dialah pemegang tunggal yang telah dihibahkan oleh Soekarno kepada dia tentang harta nenek moyang itu, dengan istilah pemegang kuasa tunggal. Soekarno tidak pernah memberikan kuasa, tidak pernah menghibahkan, tidak pernah mendelegasikan kepada siapapun anak bangsa Indonesia dan kepada siapapun manusia yang ada di planet bumi. Tidak pernah hingga saat ini. Lalu persoalannya, berarti masih dipegang oleh Soekarno? Iya. Lalu pertanyaan kedua, apakah beliau masih hidup? Wallahu a'lam. Hanya beliau dan Tuhan yang tahu. Akan tetapi sistem dalam dunia perbankan dan keuangan internasional, kontrol atas aset itu, kekayaan itu, sampai saat ini masih berjalan. Tidak ada satupun perbankan internasional yang memungkiri kenyataan seperti itu. Saya pun sebagai manusia biasa tidak bisa menjawab apakah Soekarno masih hidup atau sudah wafat. Itu di luar nalar dan saya tidak dapat membuktikan itu. Tetapi saya bisa membuktikan kekayaan bangsa Indonesia, baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri. Tetapi persoalannya amat rumit. Di dalam negeri, hampir-hampir tidak satupun banker-banker perbankan nasional di dalam negeri yang memiliki moral yang suci untuk memajukan rakyat dan bangsa Indonesia ini. Sehingga berapapun duit besar yang masuk ke Indonesia, jangan Anda harap nyampai ke tangan Anda. Jangan Anda harap sampai ke negeri ini untuk biaya pembangunan negeri kita. Nggak akan datang. Sebelum pemerintah melakukan reformasi perbankan, sistem perbankan yang ada di Indonesia. Bank-bank besar, aset besar seperti UBS, Barclays, dan lain-lain tidak akan pernah membuka cabang operasional mereka di Indonesia. Kalau ditanya mereka mudah menjawabnya. Sistem perbankan di Indonesia tidak compatible dengan sistem yang mereka miliki. Moral hazard perbankan kita
amat tinggi. Anda sebagai nasabah tidak akan mampu menggugat bank-bank yang ada di Indonesia. Mereka terlalu amat kuat. Taruhannya adalah nyawa Anda. Akan tetapi, jika ini dibiarkan terus-menerus dan tidak ada upaya anak bangsa Indonesia yang lain, maka negeri ini hanya akan seperti ini. Mengapa? Karena bank adalah urat nadi sebuah perekonomian suatu negara. Bank rusak, rusaklah ekonomi. Bank hancur, hancurlah ekonomi. Banker penuh dengan moral hazard di negeri ini, hancurlah negeri. Gak ada lagi kepercayaan dunia internasional untuk menempatkan uangnya yang ada di Indonesia. Tidak bisa. Padahal dunia internasional menunggu Indonesia berbenah. Jika Indonesia berbenah dalam sistem keuangan dan perbankannya, maka bank-bank di dunia juga ikut menikmati. Karena aset yang selama ini berstatus off balance sheet sebentar lagi akan menjadi on balance sheet dengan nilai unlimited. Kita tidak bisa menghitungnya. Apa semua itu? Berasal dari emas kah? Iya. Berasal dari platinum kah? Iya. Berasal dari diamond, batu permata, batu mulia kah? Iya. Hanya saja bank yang bisa menyimpan emas, menyimpan platinum, menyimpan diamond, tidak ada satu bank pun di Indonesia. Tidak ada Bullion Bank di Indonesia. Tidak ada bank yang diberikan kewenangan oleh undang-undang di negeri ini untuk membuat deposito emas, deposito platinum, deposito diamond, seperti Hang Seng Bank di Hong Kong, seperti UBS di Swiss. Oleh karena itu, saya sering bersuara kepada teman-teman, baik di DPR, MPR, maupun di lingkungan pemerintah, tolong negeri ini hadirkan tiga undang-undang yang dapat mendukung cairnya atau dipergunakannya aset bangsa Indonesia. Satu, saya meminta harus ada di Indonesia itu undang-undang pengelolaan dan perlindungan aset bangsa. Jangan ada kriminalisasi lagi terhadap orang-orang yang dititipi aset yang besar. Jangan dikriminalisasi lagi orang-orang yang dititipi rekening dengan nilai-nilai yang fantastis dari kerajaan-kerajaan kita dulu hingga sekarang. Jangan dikriminalisasi orang yang menyimpan berton-ton emas dalam gudangnya. Jangan dikriminalisasi lagi orang-orang yang menyimpan platinum berton-ton di rumahnya, di gudangnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jangan. Mereka justru harus dilindungi oleh negara melalui payung ini. Undang-undang perlindungan dan pengelolaan aset bangsa. Bahkan saya mengharapkan Menteri Keuangan tidak akan mampu dengan jajarannya yang sudah sangat besar itu untuk mengelola ini. Maka perlu ada kementerian baru. Namanya Kementerian Perlindungan dan Pengelolaan Aset Bangsa. Dia ya, departemen inilah, kementerian inilah yang akan berkoneksi, yang akan berkorelasi dengan perbankan besar di Indonesia, di mana aset-aset orang-orang Indonesia ini, nenek moyang bangsa ada di situ. Mendesakkah? Sangat. Kalau Indonesia mau maju, itu dulu undang-undang hadirkan.
Tidak urgent tuh undang-undang haluan ideologi Pancasila. Enggak, kita tidak akan berubah. Tetap itu, enggak perlu undang-undang. Ideologi Pancasila itu ada dalam hati kita. Ada dalam hidup kita sehari, enggak perlu undang-undang. Lebih rendah malah nilai. Yang kedua adalah undang-undang bullion bank. Agar emas-emas yang bertonton beribu-ribu ton disimpan oleh warga negara kita yang dititipkan oleh para nenek moyangnya sekarang dapat masuk ke dalam sistem perbankan. Platinum, diamond, masuk semua ke dalam sistem perbankan. Anda bayangkan kurang dari 2 tahun, perbankan kita di Indonesia akan lebih besar dari perbankan yang ada di planet bumi ini. Jika undang-undang ini hadir. Dan bangsa-bangsa di dunia jangan coba-coba menghambat Indonesia dengan sistem ini, karena kalian juga akan ikut kebahagiaan. Jatah kalian juga ada di situ. Jadi kita harus sama-sama mendorong Indonesia agar ada undang-undang ini. Kalau undang-undang ini tidak ada, maka biliet-biliet perbankan yang ada di dunia ini hanya akan menjadi hampa. Karena kolateralnya bukan di tempat kalian. Saya tidak tahu ada di mana. Yang ketiga, perlunya Indonesia adanya undang-undang offshore banking dan offshore financing. Ini yang akan memberikan peluang bagi bank-bank beraset besar di dunia untuk membuka cabang operasionalnya di Indonesia. Sebab salah satu kegagalan program Jokowi kemarin ketika tax amnesty, duit yang masuk ke Indonesia hanya receh-receh seperti itu. Karena pintu masuknya uang ke Indonesia tidak ada pintu lain kecuali swift wire. Dan itu pun kecil fasilitas yang diberikan. 25 juta, paling tinggi 100 juta dolar. Nah kalau orang punya 100 miliar US dollar, berapa bulan, berapa tahun bisa habis masuk ke Indonesia? Nggak bisa. Undang-undang inilah offshore banking, offshore financing akan memberikan peran penting kembalinya aset-aset dan uang-uang nenek moyang kita di luar negeri ke negeri kita ini. Dan juga akan terbaginya dengan secara otomatis jatah-jatah aset-aset bangsa-bangsa lain di dunia yang jauh lebih besar dari jatah Indonesia. Jadi jangan pernah jahil terhadap Indonesia. Wahai negeri-negeri asing. Ketika 3 undang-undang ini sudah ada di Indonesia, barulah Anda bertanya, hai Pak Safari, apakah aset bangsa nenek moyang kita ini bisa digunakan? Saya jawab bisa. Tetapi kalau selagi belum ada 3 undang-undang ini di tanah air, saya mengatakan tidak bisa. Karena orang akan mencuri dan melakukan moral hazard terhadap siapapun. Negara tidak dapat melindunginya. Apabila ada satu orang saja sekarang ini yang mengaku saya punya duit, saya punya aset, saya punya emas sekian ton, 1 peloton pasukan tentara tidak akan cukup menjaga rumah Anda. Yakin itu. Dan negara tidak akan bertanggung jawab kepada Anda, keselamatan Anda, keselamatan keluarga Anda. Karena tidak ada payung hukum. Inilah saya ingin mengatakan. Lalu Anda akan bertanya kepada saya, kapan Pak Safari harta nenek moyang bangsa Indonesia itu akan bisa dipergunakan untuk membangun bangsa dan negara kita? Saya jawab, setelah undang-undang itu selesai. Kita langsung berjalan. Sekarang pun bisa kita paksakan, tapi risikonya sangat besar. Sangat besar. Dan saya yakin orang-orang yang tidak memiliki mentaliti untuk membangun bangsa ke depan
tidak akan mau membuat 3 undang-undang. Dan negara-negara besar, terutama kelompok-kelompok yang selama ini sudah didindak-bobokkan dengan keberadaan aset itu di bank mereka, di negara mereka, dia akan mencoba untuk menghalangi. Tapi bagi negara dan pemerintahan di dunia, saya berpikir tidak ada alasan. Karena jatah Anda jauh lebih besar daripada jatah Indonesia. Tetapi Indonesia harus berbenah lebih dulu. Kalau Indonesia tidak melakukan apa-apa, maka Anda juga tidak mendapat apa-apa. Inilah penjelasan saya pada hari ini. Bulan Juni. Ya. Hari Jumat, tanggal 19 Juni tahun 2020. Saya tidak akan mengulangi pernyataan ini. Saya berharap semua komponen bangsa Indonesia sadar. Dan jangan bertanya-tanya bahwa harta nenek moyang itu ada apa tidak, hoak apa tidak, enggak usah. Kuno Anda. Enggak usah. Dan jangan memproklamirkan diri, saya lah kerajaan ini, enggak usah. Duit-duit itu tidak akan dibagikan secara pribadi-pribadi kepada Anda dan tidak akan dibagikan kepada yayasan-yayasan Anda. Tidak. Aset dan kekayaan ini adalah untuk membangun sistem ekonomi Indonesia, sistem ekonomi dunia yang sudah disusun sedemikian rupa. Jika Anda bangsa Indonesia, maka Anda bagian dari sistem itu. Nanti negara yang akan mengatur. Jangan berharap ditransferkan pribadi dan dibagi-bagi kayak bantuan sosial sekarang ini. Enggak. Tidak akan. Itu mimpi. Dan jangan berharap pula aset ini akan menjadi harapan Anda. Tidak. Anda tidak bisa berharap terhadap aset ini. Tidak bisa. Dia akan berjalan sesuai dengan keberadaannya. Dia akan mengalir seperti air pegunungan, tiada henti. Uangnya, hartanya akan mengalir seperti air pegunungan, tiada henti, jernih, bersih. Dan kita enak menggunakannya, membangun negeri dan bangsa Indonesia, bangsa besar, membangun peradaban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.